Nah, ini yang Jelas jadi sekali. permasalahan, Bang. Sebentar, Ini yang jadi permasalahan saya. sebentar Om Mamir, sebentar. Ini siapa dulu? Sebentar, tadi Ini yang Om jadi Mamir ngomong saya kendala nggak ini, potong. yang jadi kendala. Gantian. Dituduh zina itu oleh Yahudi yang Yahudi aslinya dalam Talmud. PB tuh nggak ada dituduh anak zina dia. Gini, saya kasih tahu ya, sebentar Kores. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Ini Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad loh. Dibilang Nabi palsu Mereka loh. mengakui Coba, Nabi jangan salah Muhammad loh. sebagai Nabi Bani Ismail. Mereka mengakui Tidak Nabi ada Muhammad itu Nabi Nabi palsu. Bani Ismail. Aduh, Mereka kalau tidak misalnya mengakui Nabi sebagai Nggak ada di mana coba? Kalau Nah, mengakui di Nistarot itu coba di literatur agama Nanti, Yahudi yang ada, mengakui Nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada loh. Kalau Oke, ada. Oke, tunggu ya. Ini gua bukain. Iya. Boras. Iya, Boras. gua bukain. Rabi itu. Rabi yang itu di berarti Belanda dikasih. Rabi. Bileam itu Secara dari mana? umum mereka tidak mengakui. Iya, ini gua kasih. Jangan salah. Bileam dari mana? Richard? Bileam dari mana, Richard? Kasih. Bileam dari mana, Richard? Dari Bani Israel apa bukan? Siapa? Bileam dari mana? Nabi Bileam. Dari Bani Israel atau bukan? Bileam. Dor. Bileam yang Itu ini bicara Bileam Bileam. yang mana? Ceritanya ini di perjanjian lama. Iya. Ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus ada. Tadi kan lu bilang katanya kalau misalnya Nabi itu harus di Israel kata orang Yahudi. Itu kan lu Iya, apa ya? orang mengaku Fitnah. Itu Jadi kan lu ada takiat nabi Korintus di luar karena dari Bileam Israel. pun disebut nabi gitu loh. Orang Yahudi and Bileam for the nation dan juga Bileam untuk bangsa-bangsa. Wih, nggak nurut dikasih tahu. Makanya jangan sok tahu lah sama Yahudi. Memang ada Nabi Bileam, coba. Ada nggak? Ada. Kalian mengakui nggak ada Nabi Bileam di Ada. Ini Yahudi, nggak peduli harusnya sama Islam lu tuh. Ini Yahudi yang ngomong, Yahudi. Ini udah mengakui mereka nabi-nabi ini loh. Ini Akibat Data lu mana tahun sih? nutrisi babi. Jadi otaknya Ah iya itulah. Udah dikasih tahu, ayatnya juga dikasih lihat. Bileam kemana? Ayo Akibat dipakai lah umur 2 otaknya. tahun udah dapat nutrisi babi, jadi otaknya selek. Kayak gini dia nih. Udah dikasih contoh, ribuan contoh gitu. otak Kurang yang babi. vitamin ya. Ayo, otaknya jangan kurang vitamin. Babi, bilang babi. Kau yang babi. PR Rabi Yakub itu Dua Peter Yakub Barok dua. itu mengakui bahwa Nabi Muhammad 15 itu sampai nabi 16. dari Bani Ismail. Dia akui dia. Memang dia bukan nabi dari Bani Ishak dia bilang. Bukan dari Nabi Bani Yakub, tapi dia nabi dari Bani Ismail. Itu Rabi Yakub Barok itu mengakui seperti itu, yang punya otoritas untuk menyampaikan ajaran Yahudi. Nah, kau ini apa? Tunggu. Dah dikasih contoh begitu banyak bahwa banyak nabi itu di luar Yahudi, ya kan? Kau ini apa? Dikasih tahu kau tak mau. Makanya aku bilang, karena kau dari kecil dapat nutrisi babi. Diam kau apa kau? Yang Hak kau punya apa? akun tentukan materi di sini supaya dibahas. Gak usah lagi bicara yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Maaf ya, datanya terlalu menyakitkan. Lo enggak, semua dari kalau data, bilang menyakitkan Bu. Semua dari kita data. nggak jengkel juga, gak ada gunanya. Nah, sekarang apa yang mau Nah, ya udah alhamdulillah kalau nggak jengkel. Ayo. Orang melarang pembangunan gereja, kita diam Nah, aja. itu lagi. Kita mengampuni. Jangan Nah, lihat itu dari lagi. yang sisi Di lainnya. Papua dibakar. Enggak, jadi gini loh kawan-kawan harus dipahami. Agama Kristen itu, bangsa. Yesus itu membuat orang-orang itu menjadi mengeluh, playing victim, mental korban. Ya kan Itu ajarannya tuh begitu. Karena Itu apa? aturan Karena negara di lagi. Al-Quran nggak punya pedoman untuk mengatur tentang pemerintahan. kalian- Iya di Al-Quran tuh nggak diajarkan mengeluh gitu, mengeluh ke negara, protes aja kerjanya. Nggak suka ya pindah lah. Tentang pemerintahan. Makanya kita Pindah tahu, kalau nggak suka kan gitu. Ngapain mengeluh gitu? 13 itu mengatur Emang lu tentang anak gua, sampai mesti gua ngurusin nangis lu. Lihat saja kalian demo Cari tiap yang hari, menurut lu apa? gampang buat Itu gereja menunjukkan- liar. Contoh Uganda, Liberia. itu Tuh sana menunjukkan kawan-kawan Kristen lu demo banyak itu di sana. menunjukkan Pindah ke bahwa kalian sono. itu moralnya masih belum. Ngapain mengeluh di sini gitu kan? Ya enggak? Bicara moral, macam moral kau bagus ya, bicara moral Ya, kau. jadi begitu. Nah. Kalian lihat demo tiap hari itu, kalian lihat itu contoh soal yang tidak benar. Yang mana yang nggak bener gitu? Masa yang nggak bener satu Demo negara? bertubi-tubi. Masa nggak bener satu negara? Gimana sih? Jadi
Demo berjilid. Loh, tadi yang ditunjukkan Ya Kores kalau kan nggak data suka dengan tentang demo amoral. Islam, Itu paling pindah banyak mana Uganda itu di sono bingung. lu sama mayoritas Kristen di sono Bingung. makan tanah, gitu kan, masak Bingung. kulit pisang Kan di tadi yang sana ditunjukkan Kores aja gitu. Nggak suka dengan demo-demo kaum muslimin gitu, nggak suka dengan kaum muslimin yang melaksanakan syariatnya, ya pindah Uganda di sono tuh. Di sono jagoan loh, pada jago-jago berbahasa roh di sono. Siapa? Sambil manjat-manjat pohon. Itu Hidup ini bukan kayak domba, kayak binatang, tidak ada aturan. Dalam negara ini ada aturan gitu. Coba sampai lihat di Bajingan-bajingan Quran bikin yang gereja liar itu, maka ditutup sama pemerintah. Coba Ya kan? coba kamu tunjukkan Di Roma Quran 13 itu kan apa? Roma kau pernah baca enggak Bible kau tuh Roma 13 nomor 1 itu? Apa Roma 13 nomor 1 itu? Wajib Iya, dengan aturan coba- pemerintah kan? Ya kan? Coba Ya kan? kamu tunjukkan Quran di mana tentang pemerintahan. Coba tunjukkan. Kamu lihat. Diajar. Oh ya udah, ya kalau mau pemerintahan, oke, kita kasih pemerintahan, kita kasih paham. Kita Hati kasih Allah paham. terus ulil amri Coba. minkum itu. An-Nisa ayat 59. Ya. An-Nisa ayat 59. Nah, ini. Hati Allah, hati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul, pemerintah, ulil amri itu. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah hawa ati Rasul Wa'uli wa ulil amri, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, kau Roma 3 itu, Roma 13 itu nomor 1 itu gimana kau? Ya kan? Ada aturan, kayak binatang domba memang tidak ada aturan hidupnya. Mau bikin semua mau perlu Kamu aja. itu yang tidak. Ya sekarang kalian lihat. Yang bikin onar di Indonesia siapa? Ya kalau nggak suka di Indonesia pindah Uganda, pindah Uganda. Yang bikin onar siapa? Yang bikin onar di Papua itu siapa? Kau jauh-jauh kau kan Pindah di Papua. Uganda. Kau ini Kita main data, kita main data. ketek pasukan Kristus Papua itu biar dia lihat itu, biar dia tahu itu. Dia kan enggak tahu itu. Main data Kores. Main data, kita main data. Tunggu ya, gua buka dulu di sini. Nah, kita buka di sini ya. Jangan dibilang oknum loh, banyak banget ini soalnya. Tumpah-tumpah. Itu pendeta yang ketangkap kemarin memberikan senjata 16 ini. untuk teroris di sana. Siapa? Ini nih, ini kita buka dulu. Ini kita slide. Cut. Gede. Ini yang pertama ya. Nah, ini yang pertama, lihat apa ini? Tunggu. Tuh, apa tuh? Gereja di Jayapura tuntut pembongkaran masjid. Itu gereja nuntut ya. Ini di Jakarta. Dilayangkan karena mereka menganggap menara Masjid Al-Aqsa lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsa Sentani dihentikan. Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Karmin Mayau, ketua pembangunan masjid tersebut, mengaku hingga saat ini ketegangan masih mengancam warga sekitar komplek. Bahkan polisi sudah mengeluarkan sekitar 6 tembakan. Ditangkap ketua yayasan dan 4 algojo yang siksa pasien panti rehabilitasi gitu. Nah, ini ada curhatnya di bawah nih. Para pelaku mengakui bahwa penganiayaan yang mereka lakukan kepada pasien tidak terlepas dari perintah ketua yayasan, yakni Sampurna Tarigan. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi menangkap pendeta Sempurna sebagai tersangka, ujar Salipudar. Selamat datang di kebenaran. Ini gimana ini? Ini gimana ini kok disiksa ini nih pendeta ini kok maksa-maksa umat muslim baca Alkitab ini. Gimana ini? Lanjut lagi berikutnya. Ini berikutnya ada ini sekarang beritanya. India punya ini. Polisikan ibu kandung karena dipaksa murtad. Artis ini ungkap hal buruk yang dialami. Nah, di sini ya.
apa tuh vagina kah? Kan keluar Tuhan Dipaksa kau kan keluar dari lubang mendekati vagina. laki-laki yang jauh lebih tua hanya karena uang. Selain itu, nah ini namanya AR mengaku dipaksa ibunya untuk berpindah agama dari agama Islam ke Kristen sama seperti ibunya. Dipaksa pindah agama, ungkapnya. Kasih yo, kasih. Nah, itu kan. Ini Lukas 14:23 ini. Lanjut. Berikutnya apalagi ya? Ini ada lagi. Dulu, Nah, ini. dulu orang tawaf di Ka'bah. Ini kronologi lengkap peristiwa Tolikara. Ini sopo? Versi Ini Mabes sopo Polri. ini? Nah, gitu. Gue tutup nih. Gue tutup nih, sopo nih, si Gondrong. Henry juga punya ya. Punya ya. Aduh, Punya data loh ini. dong. Data, kita punya data. Beautiful. Punya data. Lihat Harus ini. pakai data. Ini batu yang diagung-agungkan. Ini sopo ini, dibantai ini. Batu yang Secara biadab nih mati sampai nih, hari secara biadab ini sopo. disebut zat yang maha suci. Oh, mau main gambar yang begitu? Ini udah ya. Ini udah nggak bisa ditutup lagi, Ikhwan gitu. Minoritas aja kelakuannya gini ya. Yang apologet pengeluh, yang di dunia nyata mereka rusuh. Gitu kan, kasih tipu. Siapa meniru siapa? Sekarang kita main gambar. Siapa meniru Kita siapa? main gambar. Siapa Kita meniru gas siapa? pakai gambar. Jangan Siapa ngamuk meniru siapa? dengan gambar kores. Yam. Siapa meniru Kita siapa? buka di sini, lalu kita Jadi Siapa ke sini. meniru siapa? Ke perbuatan mana pasukan ya? Kesuda Ini aja. Papua itu banyak gambarnya Mana ya? kores. Ini aja. Siapa yang meniru siapa? Nah, ini ada. Hup. Hayya. Siapa yang meniru siapa? Set. Ini ditutup dulu. Iya. Ini. Siapa yang meniru siapa? Inilah kalau Kristen itu jangan marah kalau misalnya gua bilang kalian penyembah penis Siapa gitu. yang meniru Karena siapa? ini ada ininya tuh. Tuh, kalau kita ke atas dikit tuh ada tuh penyembah penis. Siapa yang Gondrong. meniru siapa? Ada keselamatan di dalam penis. Siapa meniru siapa? Siapa yang Iya gitu. Nah, coba bandingin Hajar Aswad kayak begini nggak Hajar Aswad? Coba lihat. Coba lihat yang kayak gini nggak? siapa ini? Ini Tuhannya siapa ini? Sampai mesti gua bantuin Munculin. supaya kelihatan auratnya. Munculin dikit. Gimana nih? Aduh, kurus begini nih gimana nih? Kena Harus gimana gua? Oh gitu. Kalau Harus gimana gua? Coba gimana bayangin nih? Ini gue tutup juga Ini harus tangan. gimana gua? Ini kalau gua geser dikit Kalau ini, gua buka ini dikit nih, kelihatan kalau- ini. Apa tuh? Aduh, bahaya. Aduh, janganlah. Tutupin dulu. Jangan sampai kelihatan. Nanti bingung agama ngamuk. Dia udah emosi dia. Tuhannya digini-giniin. Kalian lihat, ini fakta. Udah emosi dia. Ini gimana ini? Kita pakai celana dalam ini. Ayo, ini mau gimana ini? Buset, berbahaya. Dulunya Bahaya gini, bre. Penyembah Tuhan penis, lu ini penyembah Tuhan lu. penis, penyembah Tuhan lu penis. ada bentuknya lu. Waduh, astagfirullah ya Allah. lagi tidur. Maha suci Engkau dari segala yang ininya Yesus. Ini Pak Haji nih. Bisa nggak itu? Ketangkap, Pak Atau Haji. gimana? Pak Haji. Woi, Pak Haji bingung ketangkap agama? Ini, ya, isinya Nah, apa? ini maksudnya apa? Kalau yang ini tuh, kok kelihatan kecil banget, Pak bre. Haji ketangkap. Serius, Ketangkap. ini kecil banget nih. Ketemu Ini kalau gue bidadari. deketin ya, gue deketin ke sini ya. Ketemu bidadari Pak Haji. Nah, tuh. Ini gambarnya, gambar apa lihat? Buset dah. Ini pantesan ngamuk sama Hajar Aswad ya. Awas rungkat. Sama-sama batu, yang satu nggak disembah, yang ini disembah gitu. Ini lu kalau ini lu kalau berdoa lu menghadap ini, bre. Lu menghadap ini tuh, menghadap ini kecil banget aja ini, gedean kelomang loh. Gedean kelomang daripada punya Tuhan lu ini.
Gimana? Oh, aduh Itu licin sudah sunat banget tangan belum gua itu? tuh. Gimana ya ini? Sudah Pegel sunat tangan belum gua, itu? Iwan. Tuh. Apa itu? Atau kita liatin diri aja. Ya udahlah ya, kalau misalnya nggak mau ini nggak mau sadar bahwa apa yang disembahnya itu merupakan sesuatu yang mirip seperti kita. Tuhan kau keluar Kita dari lepas lubang aja lah ya. Ini vagina. capek Tuhan soalnya kau gua keluar dari buka. lubang vagina. Aduh, lu berosot tangannya. Selamat menikmati kawan-kawan. Inilah yang disembah oleh bingung agama dan dia sekarang emosi sekeras-kerasnya karena apa yang dia sembah bentuknya Kenapa? gedean orang punya melakukan gua. Karena untuk menghormati Nah ini gini aja lah. Tuhan kau keluar Oh, dari nggak situ. fokus ya. Ini gimana nih? Yahudi gondrong itu keluarnya dari situ. weh, Kan kau gitu. buset. Nyanyi dong, nyanyi dulu dong. Tuhan kau. Nyanyi dulu dong. Yahudi gondrong itu yang kau sembah itu keluarnya Ini dari gimana nih, situ. gimana nih? Nyanyi dulu dong, bingung agama. Nyanyi dulu dong, nyanyi dulu Kau dong. juga. Nyanyi. Kau Woi, juga Yesus keluarnya dari situ. sapunya hemeng lagi. Ayo dong, nyanyi dulu dong. Ini Tuhan lu ada depan lu. Nah, itu. Oh, Tuhan lu ada di depan lu. Nyanyi dulu lah, nyanyi dulu lah. Ayo, malam Tuhan kau gondrong itu keluarnya dari situ, Bu. Dari vagina itu. Gitu lah. Mikirlah. kecil banget. Ya. Punya Tuhan Karena kok Tuhan kau itu kecil keluarnya dari banget. situ. Pantesan gak Tuhan kau yang kau sembah. menikah. Gondrong yang kau Ini sudah sunat belum itu? Masa juga nggak bisa, apalagi untuk memuaskan wanita. Lihat ini ya. Ini kain hitam. Kain hitam dan Aduh, gimana? Ini yang adalah nyatanya. Jangan sampai emosi aslinya Udah, Tuhan Kures, aku ditandai. gua bongkar. Ditandai sama dia kabur. Tutup Kores, tutup. Aduh. Satu aja deh. Kecil Yang banget, King Bre. Richard ini. Sesuai dengan dalil. Bang Gores, Tadi Bang Gores. dengan Aduh. eh, Iya. Mohon izin Cuma tanya, Aku mohon nggak mau izin tanya. terlibat dia saling menghujat. Aku nggak mau terlibat. Bang Gores, mohon izin tanya. Iya. Pemulai tadi siapa yang Iya, mulai? silakan Siapa? silakan. Udah kenyang, aku udah kenyang. Kita tutup dulu. Mau tanya. Bagus itu. Ini bukan diskusi menghujat ini menghujat. Iya. Iya, Kang King Richard, sabar dulu, aku mau tanya dulu ke Bang Gores. Besarkan punya aku. Bang Gores, itu Besarkan lo gambar aku tuh. Yesus itu kalau untuk sekarang Nah, negara biar ada di negara mana Yesus itu? Hidupnya dulu. Apanya nih maksudnya nih? Tuhan kan bagi non muslim kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau negara sekarang itu negara apa? Keberadaannya. Vatikan. Hah? Itali. Iya. Itali, bukan- Vatikan. bukan di Kan negara ini ya? Vatikan tuh kan. Bukan di Palestina ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Isa gitu. Cuman kalau iya, Oh, ya Isa sama dengan Yesus enggak sih? beda dong. Nabi Isa nggak pernah dia apa ya? Nabi Isa tuh nggak pernah. Nabi Isa nggak disalib. Mm-mm. Nabi Isa nggak pernah ditampar oleh kafir, itu nggak pernah ditampar. Nabi Isa nggak pernah pinjam keledai, nggak pernah. Beda lah. Ya, yang Bukan, beda. maksud saya gini, tarik kesimpulan itu maksudnya gini. Kalau misalnya Nabi Isa atau Yesus itu pada zamannya hidup di zaman itu di negara mana gitu. Kalau memang dia Tuhan, otomatis kan seluruh negara warga negaranya itu pasti menuhankan dia kan sampai sekarang gitu loh maksudnya. Kesimpulannya kan ke situ kali ya. Ya itu dia Itali. Berarti dia benar untuk Tuhan mereka ya. Iya. Bukan Itulah Tuhan kenapa seluruh bahasanya alam. Yunani gitu loh. Kalau Nabi Isa itu di Palestina. Ya, nge-report lagi dia. Udah Bang Amir aja deh, terangin tuh Bang Amir. Lari semua Ini ini. ya, begini ya. Oh, kena kan, kena Bennett kan, karena saling menghujat Iya. kan. Kalau kan gini, kalau kita versi Islam ya, bahwa Yesus dilahirkan dengan ibu yang suci tanpa tersentuh seorang laki-laki, dilahirkanlah Isa alaihissalam
Iya dah. Ini perempuan yang tanpa disentuh seorang laki-laki. Tapi kalau di kekristenan masih ada bapaknya. Ini menunjukkan bahwa kesuciannya lebih suci yang ada di Al-Quran. Terkait dengan kelahirannya, terkait dengan posisinya Isa alaihissalam. Kalau di dalam kekristenan, ini sudah ada campur tangan seorang laki-laki. Walaupun salah, salah. Iya, menurut kamu salah. Itu asumsi Bang Amir. Sabar dulu. Kita lebih tahu Bang Amir. Aduh, Bunda Maria itu Bunda suci. Kalau namanya orang yang suci tanpa kesentuh seorang laki, sabar dulu, nanti jelasin. Aku ngomong dulu. Kalau namanya seorang perempuan yang suci belum pernah tersentuh seorang laki-laki, berarti di sini belum pernah namanya dikumpuli seorang laki-laki. Satu, belum pernah yang namanya dikatakan tunangan, belum pernah. Kalau di dalam Islam, sehingga anak yang dilahirkan murni kesuciannya dan murni di dalam kelahirannya adalah kesucian seorang yang dilahirkan tanpa seorang bapak. Dan kesuciannya lagi, seorang anak yang masih bayi itu bisa menerangkan apa yang dilakukan oleh ibunya, bukanlah seorang yang pezina yang dituduhkan oleh bangsa Israel. Sehingga anak yang masih bayi inilah sebagai mukjizatnya Isa alaihissalam atau Yesus atau Yeshua Hamasyah atau Isu yang dilahirkan tanpa bapak. Ini untuk menutupi. Tapi kalau di kekristenan, untuk menutupinya, diberikanlah namanya laki-laki yang namanya Yusuf. Karena apa? Menurut orang Kristen, kalau anak tanpa bapak nggak diterima di keyahudian, katanya. Tapi ini kehendak Tuhan kok ditutupi? Mana yang mensucikan dari kelahiran Isa alaihissalam dengan apa yang diterangkan di dalam kekristenan? Karena kekristenan menyangkal kalau dia nggak punya bapak, orang Yahudi nggak menerimanya. Nah, mana yang maha kuasanya untuk menerangkan kesucian Isa alaihissalam? Sedangkan yang namanya orang yang dinikahi, seorang yang sudah dikumpuli laki-laki, pasti di situ tidak bisa dinarasikan sebagai kesucian. Tapi karena apa? Karena nanti ada nubuat, yaitu anak Daud. Ternyata anak Daud ini silsilahnya dari Yusuf. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada namanya Assalamualaikum. Kores bangkit lagi di menit ketiga selalu. Isa alaihissalam di sini siapa silsilahnya? Isa ibnu Maryam titik. Karena apa? Nggak ada bapaknya. Tapi kalau bapaknya tukang kayu umur 90 tahun. Ini umur apakah 90 tahun tukang kayu. Atau menghilangkan yang namanya nubuat yang dibikin oleh umat Kristen? Gagal, bro. Karena namanya jalur anak itu pasti ada benih dari seorang laki-laki. Tapi kalau di Islam, kesuciannya Isa alaihissalam tanpa bapak, putus dari Isa ibnu Maryam. Kalau ibunya ada silsilah, kalau Isa alaihissalam nggak ada silsilah, bro. Karena sudah Isa ibnu Maryam, karena nggak ada bapaknya. Inilah kesuciannya di dalam Al-Quran. Terkait dengan kemampuan Yesus, Isa alaihissalam, Yeshua Hamasyah di dalam Al-Quran, lebih mengagungkan terkait dengan Isa alaihissalam. Apakah umat Islam mengaku itu sebagai Tuhan? Oh no, karena di atasnya masih ada Tuhan, yaitu yang menciptakan. Isa alaihissalam menunjukkan kekuasaannya Tuhan, sehingga Isa alaihissalam memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel terkait kelahirannya. Inilah kesuciannya seorang Isa atau Yeshua Hamasyah di dalam Al-Quran. Kalau di dalam kekristenan masih kabur terkait dengan kesuciannya Yesus, karena masih ada bapak, benih bapak, sehingga dinubuatkan dari benih Daud. Ini sudah menunjukkan tidak ada kesuciannya dari Isa alaihissalam dilahirkan, atau Yeshua Hamasyah atau Yesus dilahirkan dari ibu yang suci, karena ada laki-laki. Silahkan dijawab sesuai
keinginan dari umat Kristen. Oke, Bang Amir, aku jelasin ya. Mm-mm. Sebenarnya Bang Amir sudah tahu sih ceritanya, kan tinggal baca di Alkitab di sini Iya, jelas tahu. sekali kok. Tapi kenapa Bang Amir nggak ngerti, nggak paham? Jadi gini, jangan dipotong Bang Amir. Ya, ya, kelahiran Yesus ya di situ di Alkitab dijelaskan sekali ya, semua teman-teman bisa baca kok. Yesus lahir itu jelas tanpa benih, ya, tanpa benih laki-laki. Yesus lahir itu dari rahim Maria. Ya, pada saat itu Maria ya dipilihlah perawan suci Maria. Ya, Maria, malaikat mengatakan engkau akan mengandung seorang bayi, ya, seorang bayi dari Roh Allah. Jadi bukan dari hubungan biologis dengan laki-laki. Maria mengatakan saya nggak punya suami. Bagaimana? Karena di zaman itu Yahudi, ya, seorang perempuan yang hamil tanpa suami, ya sama lah dengan kita di Indonesia. Hamil tanpa suami itu kan pasti dicemooh, mana suaminya kok hamil. Begitu juga ajaran Yahudi di sana. Pada zaman Yesus itu ya, ajaran Yahudi juga keras di sana. Tidak boleh seorang hamil tanpa suami. Makanya diambillah Yusuf. Ya, Yusuf itu memang di situ dia bertunangan sama Maria, tapi belum dalam arti disentuh. Ya kan? Akhirnya malaikat juga berkata kepada Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu karena dia akan mengandung. Tapi jangan disentuh. Itu jelas di situ. Tidak disentuh, tidak ada hubungan biologis. Umur Yusuf Hanya kan untuk 90 menutupi tahun waktu itu saja. kan. Tahu. Umur Yusuf berapa? 90 tahun kan? Nggak usah lah Yuk. bicara umur, nggak usah. Sebentar saya cerita dulu. Jadi Yusuf itu untuk menutupi supaya Maria ini mengandung seperti seakan dia ada suaminya, tapi Banyak tidak ada hubungan dikira-kira. biologis. Nah, ini yang Jelas jadi sekali. permasalahan, Bang. Sebentar, Ini yang jadi permasalahan saya. sebentar Om Amir, Kenapa? Gini, siapa dulu? sebentar. Tadi Ini yang Om jadi Amir ngomong saya kendala nggak ini, potong. yang jadi kendala. Gantian. Pokok. Sebentar. Sabar. Saya ini baru 1 menit lebih loh. Jadi Iya. sama lah kalau dibilang di Al-Quran juga Maria tidak ada suatu, tapi di Al-Quran tidak disebut Yusuf, ya kan? Tapi jelas di situ Maria mengandung dari Roh Allah, bukan dari hubungan biologis. Hanya menutupi saja Yusuf diambil sebagai suaminya, bukan berarti disentuh. Pokoknya selama dia mengandung jangan disentuh. Karena Roh Allah yang di rahimnya Maria itu Oke, Bang. tidak boleh. Jadi Iya, dia oke. hamil Paham, keadaan paham, suci. paham. Jadi jangan dibilang paham, bahwa saya ada paham. hubungan bapak apa campur tangan jadi dibilang kabur tadi. Enggak, aku baca sendiri di Alkitab jelas sekali itu Bang Amir. Jadi jangan ditambah-tambahin. Enggak, maksudnya gini, Bang. Dengan pernyataan Abang bahwa orang Yahudi menguat maksudnya di sana kalau nggak ada bapaknya orang Yahudi mencemooh. Iya, itu betul toh? Ya pasti, karena kenapa mengandung tidak ada bapaknya. Ini yang Tapi menciptakan jelas di Tuhan. situ dikatakan jangan disentuh. Jangan disentuh Tapi ingat, karena dia mengandung dari ini Roh adalah Allah. kekuasaan Tuhan. Sehingga apa yang dinarasikan di Al-Quran dengan pelampikan apa yang dikatakan orang Israel terkait dengan menuduh ibunya seorang zina, itu terpatahkan dengan apa? Dengan mukjizatnya kekuasaannya Allah yang diberikan kepada Isa alaihissalam yang masih bayi. Sehingga orang-orang Israel percaya anak bayi yang belum tahu apa-apa tapi bisa bicara dan menerangkan ibunya, menangkal terkait dengan tuduhan-tuduhan orang Israel bahwa ibunya adalah Isa alaihissalam adalah hasil zina. Pak Amir, di PB tuh Yesus tuh nggak pernah dituduh anak zina. Lalu dalam BL-nya. Iya, dituduh zina itu oleh Yahudi yang Yahudi aslinya dalam Talmud. PB tuh nggak ada dituduh anak zina dia. Gini, saya kasih tahu ya, sebentar Kores. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Dia hanya bilang Yesus itu Mesias palsu. Ya kan? Dia tidak terima karena kenapa kok Mesias mati di kayu salib? Mesias itu harusnya itu lebih perkasa seperti Hercules yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma.
Tapi Tapi kenapa gini, Bang. Yesus mati di kayu salib? Mereka nggak percaya Yesus itu. Tapi gini loh, Bang. Dan Yesus Umat mengatakan itu kan seakan-akan menarik dia juga. melakukan, sebentar Bang Amir, Nah, banyak melakukan mujizat seakan-akan dia itu seperti Tuhan. Makanya dia dianggap palsu. Sedangkan Nabi Muhammad juga dikatakan orang Yahudi itu nabi palsu loh. Jangan nggak salah, masalah. jadi bukan cuma Yesus. Hmm. Ya selain Yesus, Tapi gini loh, Yesus Bang. dikatakan penjahat loh. Tapi Gini loh, Yahudi juga mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikatakan nabi palsu loh, orang Yahudi loh. Tapi gini loh, Jangan Bang. salah. Bang. Itu Tidak, kan Coba tidak lihat dikaitkan tuh dengan literaturnya di hubungan. situ. Ada orang dalilnya Yahudi mereka. mengakui nabi, tapi Mereka nabi tidak mengakui Nabi Muhammad nabi bangsa itu. Arab. Mereka Tidak, mereka tidak nggak mengakui mengakui. nabi sebagai nabi orang Yahudi. Mereka Yang aku mengakui, pengen tapi bahas mereka tuh ini mengakui- sebenarnya. Yang aku pengen bahas tuh Silakan. ini. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad loh. Dibilang nabi palsu mereka loh. mengakui Coba, Nabi jangan salah Muhammad loh. sebagai nabi Bani Ismail. Mereka mengakui Tidak, Nabi dia Muhammad itu nabi nabi Bani palsu. Ismail. Aduh, Mereka kalau tidak misalnya mengakui nabi sebagai Nggak ada di mana coba kalau Silakan. Nah, mengatakan ini. Di Nistarot itu tulisannya Rabi Simon Bar Yochai. Jadi dikatakan begini, tunggu ya. Ini. mereka lebih percaya nabi-nabi yang lahir dari bangsa Yahudi. Nabi Daud, Iya. Yakub, Abraham itu mereka lebih percaya. Kalau di luar itu tidak ada itu nabi. Tunggu. Iya, Ya jadi nggak ada ini. nabi dari Arab. Ini nih. Gitu. Menurut Kristen Ada Itu orang Yahudi itu. di not lupa saya di mana tuh. Rabi Yahudi. Nah, ini Bagaimana kitab ada Nistarot. sejarahnya dulu? Kitab Nistarot itu Rabi Simeon Bar Yochai, dia meramalkan kedatangan tentang nabi dari Ismail. Nah, di sini katakan begini ya. Jelas orang Yahudi mengatakan nabi itu cuma dari keturunan And he Israel. should he see chariotry Mereka nggak of percaya di pair luar of itu. riders, one riding an ass and one riding a camel gitu. Kan itu Dia itu dibilangnya. pendapat pribadi itu rabi itu, tapi secara umum umat One Yahudi riding tidak Yesaya percaya nabi di 21 luar nomor dari 7. bangsa lebih Yahudi. parah lagi. Mereka nggak percaya. Kalau lebih parah Ini lagi. gue bacain. Ini gue bacain. Why Itu did pendapat he put the pribadi rider ya. of an ass? Kenapa dia menempatkan pengemudinya di atas keledai before the rider of a camel? Should he not instead have said ride of a camel, rider of an ass? No textual sequence means that when the one who rides the camel, Ismail or Muhammad emerge, the kingdom ruled by the one mounted upon an ass. Zakaria 9 nomor 9 has manifested by his agency. Jadi ketika orang yang mengendarai unta itu dalam kurung Ismail atau Nabi Muhammad muncul, maka kerajaan akan diatur oleh dia. Kerajaan akan diatur oleh yang menunggangi keledai, yaitu Mesias, yang apa? Yang datang dari bantuan yang mengendarai unta gitu. Selamat Korek, datang ya, di kebetulan. kebenaran. Ui. Tidak ada di literatur agama Nanti, Yahudi yang ada, mengakui nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada loh. Kalau Oke, benar- ada. Oke, tunggu ya. Ini gua bukain. bentar, Iya. Gores, Iya, Gores, ini gua pendapat bukain. pribadi, Gores. Gores. Anu kasih. Rabi itu. Rabi yang itu di Bentar, pendapat Anu kasih. pribadi. William Tapi itu secara dari mana? umum mereka tidak mengakui. Iya, ini gua kasih. Yang salah. William dari mana? Richard. William dari mana Richard? Kasih. William dari mana Richard? Dari Bani Israel apa bukan? Siapa? William dari mana? Nabi William. Dari Bani Israel atau bukan? Bilem. Dor. Bilem yang Dor. mana? Buka lu sama kita Dia nggak dulu. tahu Bilem Dor. apaan. Buka aja yang mana? Jadi Bilem. Buka dari pengertian dari kekristenan aja nih Bang Richard. Nah, ini Batmit Barabah 20 dikatakan begini. Buka 2 Petrus 2:15 sama 16. Buka. Ayo. Kita buktikan kalau katanya nggak ada nabi dari di luar Bani Israel. Coba iya, silakan. Di mana? Buka. 2 Petrus 2:15 sama 16. Coba bacakan aja. Res, bisa minta tolong Res, bacain 2 Petrus 2 pasal 2 nomor 15 sama 16 Res. Ya, Petrus 2 15 adalah
Udah ngantuk. Iya nih, aduh, aku kekenyangan makan si bingung agama. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Terus mana? Ini Bileam. Gimana yang dimaksud? Itu Thor. Eh? Emangnya Peor itu orang Bani Israel sejak kapan? Bileam Buka PL biar pintar. Tidak, Bileam Ya, itu kapan, gimana? Per? Coba, jadi di mana dibilang nabi? Bileam itu Muhammad. ceritanya di bilangan 22. Aduh, dia nggak tahu apa-apa. Itu tadi ayat 16 kan Yang mana sudah dibaca yang Kores dimaksud? itu. Nabi Enggak, itu. Mas. Res baca lagi Res. Ayat 16-nya Res. Nih. Tuh. Baca tuh coba yang mana yang dimaksud. Tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Terus yang mana Thor. yang dimaksud? Nabi itu Thor. Nabi itu apa? Thor. Ini Itu kan bicara tentang bilangan Bileam, Nabi itu ribuan tahun sebelum adanya Nabi Muhammad. Dor. Itu kan disebut nabi di situ. Mau Nabi siapa bilang yang tadi dikatakan di katanya situ? nggak ada. Nabi siapa? yang Katanya nggak disebut? ada nabi dari luar Bani Israel. Ada Itu nggak? bicara tentang Bileam. Itu bicara tentang Bileam Bileam. apa? Buat Peter. Ceritanya ini di perjanjian lama. Ini Iya. ribuan tahun Ayat sebelum Yesus tadi. ada. Sebelum Yesus ada itu. Tadi kan lu bilang katanya kalau misalnya nabi itu harus di Israel kata orang Yahudi. Itu kan lu Iya, apa ya? mengaku Fitnah. Itu Dia kan lu tidak takia ada nabi Korintus, di luar karena dari Bileam Israel. pun disebut nabi gitu loh. Ya? Di kisah para rasul juga gitu, di kisah para rasul 13 nomor 1 13 nomor 1. Nabi Nigeria, Kirene, Libya itu kan mereka kan nabi juga itu dari Libya, dari Nigeria, dari Niger. Itu nabi juga di luar Simeon, Israel. Lukius, Mana? Menahem. Dari mana itu? Di kayak perjanjian lama itu Ayo. menceritakan Main bangsa trap, kapur Israel lu. di situ. Di- Tidak ada itu dibilang di luar dari KPR, itu. Itu Taurat. kisah para Dia- rasul. dia- Oi, di kisah Bukan para Bileam, rasul Ren. Umat nabi itu Israel. bukan Bilangan hanya nabi Res. aja. Bukan Res. Apa tuh? Bilangan berapa tuh? Kisah para rasul 13 nomor 1 itu juga di situ. Itu kan jelas nabi dari Nigeria itu. Orang hitam itu kan nabi juga. Coba Kirene baca. juga nabi dari Libya. Coba baca dulu gitu. kisah para rasulnya. Kisah Ya, para rasul berapa? 13 nomor 1 itu. Kisah para rasul Simeon, 13 Lukius, nomor 1. Menahem. Itu bukan Bani Israel Mereka itu. itu nabi-nabi. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Iya, nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang Ah. disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Ah. Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Terus? Niger, Kirene, main Kirene cerita lu, mana? main cerita kapur lu. Terus oke lah. Kirene Kirene itu Libya, Sudan. Muhammad itu. Sudan, Libya, dekat antara Sudan Libya. Ah, belok itu. Saya tanya itu. Kata kan tadi Ada lu di luar bilang, Israel. Israel itu Di cuma luar percaya Israel. nabi di Israel saja. Lah ini mereka Iya, nabi-nabi dari dipercaya Niger, dari dari situ. Kirene, dari raja wilayah Herodes, dari Bileam. Mana Mereka percaya dijelaskan sebagai nabi nabinya, juga. Gimana tuh? coba? Nggak dijelaskan di situ nabi siapa namanya. Ayo. Ya, yang mana tuh yang nggak dijelaskan? Niger Mana nama itu nabinya coba? yang Nggak KPR ada. 13 tadi. Jadi dia inilah tadi ya. Itu rabi yang di Manado itu, siapa nama rabi itu, lupa saya di Manado. Dia ngatakan begini. Nabi Muhammad Yakov. memang bukan Nabi Yakob itu bukan nabi dari bangsa Yahudi. Kami tidak mengakui dia, tapi beliau itu nabi untuk Bani Ismail. Dia mengatakan seperti itu. Dia itu dengan Iya. kami ini sepupu. Dia bilang gitu. Itu Nabi Yakob itu ngomong sendiri. Kau tengok di channel dia itu. Yang dari Manado itu. Iya gini. Rabi Dia Yakub dari Baruk. Manado itu. Nabi Yakob Baruk itu. Betul. Banyak video-video dia itu. Dia mengakui bahwa memang yang dikatakan Nabi di sini Muhammad kan itu bukan bukan orang nabi Yahudi untuk Bani juga. Israel. Dia bilang. Begini loh, Iya, yang dia bilang, mengatakan ini bukan orang Yahudi sebetulnya. Siapa yang mengatakan? Orang Kristen.
Iya, makanya nggak harusnya apa ya namanya tuh, sama Muslim. jangan sotoy sama keimanan orang lain gitu loh. Kristen itu tuh jangan so tahu sama Yahudi Coba gitu loh. cari literatur agama Yahudi. Kalau pendapat Nah, di Yahudi sini dibilang begini ya, ini Yahudi nih, Bati Baraba 20 nomor 1. What did Hasem do? Apa yang dilakukan Hasem? Katanya kan gitu. Just like he set up kings and sheikhs and prophets for the Jews, he set up this up for the non-Jews. Sebagaimana dia sebagaimana dia mengatur raja, orang-orang pintar, raja, orang-orang bijak dan juga nabi-nabi untuk bangsa Yahudi, dia juga mengaturkan hal tersebut kepada orang-orang non-Yahudi. Oi. Iya, tapi Nah, kan nih nggak yang ada nabinya nabi lihat itu nih, nggak mengakui nabi-nabi nabi ya, di kita luar lihat ya. agama Yahudi. Nah, itu tadi dah. Itu. he set up, dia membagikan Moshe for the Jews, dia membagikan Musa untuk orang Yahudi, and Bileam for the nation, dan juga Bileam untuk bangsa-bangsa. Wih, nggak nurut dikasih tahu. Makanya jangan sok tahu lah sama Yahudi. Memang ada Nabi Bileam, coba. Ada nggak? Ada. Kalian mengakui nggak ada Nabi Bileam di Ada. Ini Yahudi, nggak peduli harusnya sama Islam lu tuh. Ini Yahudi yang ngomong, Yahudi yang ngomong. Iya, makanya mereka tidak mengakui. Masih Islam bebal itu dia. ada 24.000 nabi, kau tahu enggak? Yakub. Di Islam Jangan itu bebal. Kau tadi bilang apa? Jangan bebal. Daud, Yakub, Ishak. dalam Islam itu Mereka nggak ada mengakui 24.000 Ismail. nabi dan rasul, kau tahu enggak? 300 rasul, 24.000 nabi, enggak disebutkan namanya. Di Al-Qur'an tuh hanya disebut 25 aja. Ya kan? Kau tahu enggak? Di Al-Qur'an tuh hanya disebut 25 aja, dan Nabi Muhammad nabi terakhir. Gitu. 24.000 nabi, 333 rasul. Itu dalam dikatakan hadis Nabi kami bilang seperti itu. 313. Ya, itu rasul, tapi 124.000 Nah, nabi. nih juga nih, 313 ini di Midras Tanhuma Balak 1 nomor berapa nih ya? Nomor 1. Izin keluar host, mau ada keperluan host. Siap, pakai binaan hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih lagi, the kings, prophets, and sages from the kings, prophets, and sages that belongs to Israel were examined alongside. Terlebih lagi, raja-raja, nabi-nabi, dan juga orang-orang bijak yang milik Israel itu disandingkan pinggir berpinggiran dengan dengan raja-raja, nabi-nabi, dan juga orang-orang bijak yang milik bangsa-bangsa di dunia. Iya, memang bisa di dunia, tapi maksudnya dari keturunan Israel. Mereka nggak mengakui di luar keturunan Israel nabi. Ini udah mengakui mereka nabi-nabi ini loh. Ini akibat data lu mana sih? nutrisi babi. Jadi otaknya Iya itu loh. Udah dikasih tahu, ayatnya juga dikasih lihat. Bilang kemana? akibat dipakai lah umur 2 otaknya. tahun udah dapat nutrisi babi, jadi otaknya selek. Kayak gini dia nih. Udah dikasih contoh, diberikan contoh gitu. Otak Kurang yang baru. vitamin ya. Otaknya kurang vitamin ya, otaknya. Diskusi yang Coba sehat. baca lagi. Ayo. Tentang dilem tadi baca lagi. Ayo, otaknya jangan kurang vitamin. Babi, bilang babi. Kau yang babi. KPR. Otaknya jangan kurang vitamin. Babi marah. Pemakan babi Coba marah. bang ini. Pemakan Kamu babi kita emosi. diskusi sehat aja, nggak penyerang pribadi. Itu kan tadi udah dikasih mau contoh. begitu, ayo. Udah Tapi dikasih nggak usah contoh lah, tadi. diskusi sehat nanti. KPR ungkat lagi 13 nih, nomor Romi. 1 udah dikasih contoh bahwa Nabi itu bukan hanya dari Udah Bani dikasih Israel, Bileam Bani tadi. lain. Kan dia kasih contoh. Kau jak kerampak. Dalilnya Rabi Yakub itu Dua Peter Yakub Barok dua. itu mengakui bahwa Nabi Muhammad 15 itu sampai nabi 16. dari Bani Ismail. Dia akui dia. Memang dia bukan nabi dari Bani Ishak dia bilang. Bukan dari Nabi Bani Yakub, tapi dia nabi dari Bani Ismail. Itu Rabi Yakub Barok itu mengakui seperti itu. Yang punya otoritas untuk menyampaikan ajaran Yahudi. Nah kau ni apa? Tunggu. Dah dikasih contoh begitu banyak, bahwa banyak nabi itu di luar Yahudi, ya kan? Kau ni apa? Dikasih tahu kau tak mau.
Makanya aku bilang, karena kau dari kecil dapat nutrisi babi, otak kau selek gitu loh. Lalu marah pula gitu kan. Janganlah marah. Gitu loh. Gak usah nyerang pribadi, saudara. Tidak ada aku nyerang, aku kita tidak nyerang diskusi pribadi kau, saja. aku tidak nyerang pribadi kau, kau Kau yang itu tersinggung. bawa-bawa babi. Kasihan Iya, King kan? Richard tuh. Jangan-jangan kau yang babi nih. Aduh. Udah bubuk kalau udah Babi. bubuk. Nggak usah marah. Kasihan. Makan babi nggak usah marah, nggak usah marah dengan babi. Nggak usah Makan bawa babi kok nama marah. binatang, santai aja. Lah, kau kan Makanya memang kalau makan barang tuh. apa baperan nggak usah naik di sini. Loh, kau yang baperan tiba-tiba marah. Kau yang baperan, bilang kau ngapa-ngapain bawa nama binatang babi? Lah, Otakmu kan yang udah dikasih babi. contoh. Udah Ah, dikasih kau contoh itu. tadi. Ah, KPR kisah Mulutmu para rasul ikan kotor 13 nomor tuh. 1 bahwa Nabi Yesus saja dikatakan William disebut penjahat. nabi. Mesias palsu, itu Yesus dikatakan begitu Richard, padahal William Yesus jelas gitu loh. dari bangsa Yahudi sendiri. lebih parah kan? Lebih parah kan? Lebih parah kan? Aduh. Mana lebih parah dengan dia tidak mengakui nabi dari lain? William tadi dikatakan korek gitu loh. Memang dia tidak mengakui. Nabi gitu loh, kau masih ngeyel. Singkat banget lagi. Orang Boleh tak banyak saya tuh. sedikit nak jelaskan, nak luruskan sedikit apa yang dipertelingkahkan nih. Ada kesalahpahaman yang fatal dalam pemahaman kita, mau lebih khusus lagi pemahaman para oten-oten itu. Saya sedikit nak sampaikan, boleh tak? Silakan. Lanjut silakan. coba lanjut kau. Oke ya, jadi begini. Satu hal yang kita sebagai muslim ini, pegangan kita itu adalah Al-Quran. Itu yang utama. Harus kita camkan betul-betul dan kita tidak boleh ragu satu ayat pun dari Al-Quran. Jadi begini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 67. Boleh buka. Maka na Ibrahiman Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan. Wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan dia bukan pula seorang Nasrani. Tapi dia seorang Hanif. Dia seorang Muslim yang tidak pernah dan dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini tegas bahwa Al-Quran membantah bahwa ada hubungan Nabi Ibrahim itu dengan Yahudi maupun dengan Nasrani. Tak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini apa yang harus kita ketahui? Kita jangan mau digiring opini oleh oten-oten maupun Yahudi bahwa para nabi itu dari bangsa Yahudi itu salah dan itu bohong karena itu dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah membantah ya. Fakta sejarah pun kalau kita mau cek ya, Ibrahim itu berasal dari mana? Nabi Ibrahim itu berasal dari Babylon, Irak. Sampai sekarang pun 70-80% warga Irak itu bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu dia bukanlah nasab. Yahudi bukan darah, bukan keturunan. Yahudi itu adalah sebuah pemikiran, sebuah mazhab, sebuah agama. Jadi dia nak kait-kaitkan dia itu dengan nasab Ibrahim itu tak nyambung, jaka sembung bawa helikopter. Ya, tak nyambung, muter-muter jadinya. Ya. Jadi Yahudi itu pemikiran, tidak ada hubungan darah dengan Bani Israel, tidak ada. Ya, diperselisihkan oleh ulama. Kalaupun mereka mau mengaitkan satu dari 12 suku turunan Ishak yang punya hubungan dengan Yahudi, yaitu Yahuza, itu pun masih dibantah oleh para pakar. Kenapa? Antara Yahuza dengan Yahudi itu tak sama sekali. Dari sudut bahasa tak sama, dari sisilah pun tak ada hubungan darahnya. Ya, apalagi 12 suku itu yang satu saja tadi itu yang mereka mau cocok logikan punya hubungan dengan Yahudi, yaitu Yahuza. Di mana dua suku ini kan sudah terbelah dua pada zaman setelah Sulaiman dan sudah dibantai habis sama Bukhtun Nasar. Berapa kali mereka dibantai, sudah terpecah belah, sudah dibawa keluar dari Palestina. Dan mereka pun Yahudi ini bukanlah orang asal di Palestina. Nabi Ibrahim itu datang ke Palestina, kemudian tinggal di sana menetap. Dia pendatang. Ya, waktu Nabi Musa alaihissalam mau masuk ke Palestina itu diwakilkan oleh Yusha bin Nun. Dia tak berani masuk itu Bani Israel itu. Dia katakan, wahai Musa, pergilah kamu ke dalam sana berperang bersama Tuhanmu. Kami tinggal saja di sini duduk-duduk. Nah, dia tak berani masuk waktu itu. Hanya sedikit yang masuk. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa Yahudi itu adalah kelanjutan dari Bani Israel. Itu salah fatal, makanya dibantah oleh Al-Quran. Jadi Yahudi itu bukan hubungan darah.
Yahudi itu adalah pemikiran, fikrah, ya agama. Jadi mereka tuh hanya nak cocok-cocokkan bahwa mereka itu adalah keturunan Bani Israel. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu adalah orang dari Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah. Tetapi ketika Allah itu sudah tidak ada dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka maupun dalam Injil mereka, tidak ada nama Allah di situ. Tidak beriman mereka kepada Allah. Mereka bukan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu hanya Bani Israel saja khusus. Adapun Nasrani dan Yahudi selain dari darah Bani Israel, silsilahnya dari Bani Israel, itu tidak disebut ahlul kitab lagi. Jadi ini tegas, baik dari hadis, dari Al-Quran maupun pendapat imam, itu menegaskan kepada kita bahwa Yahudi itu tak ada hubungan, ya, dengan Bani Israel. Bani Israel itu Arab, proto-Arab. Mereka itu dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Babylon, ya. Sampai sekarang pun dibuktikan masih itu. Ya, sebagian besar warga Arab itu 80% adalah bahasa Arab Irak itu, bukan orang Yahudi, bukan berbahasa Ibrani. Jadi kita jangan mau digiring di sini. Ya mungkin itu dulu. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf kepanjangan. Oke, terima kasih. Dalam hal ini intinya, semua nabi adalah utusan Allah. Oke? Terkait dengan tidak diakuinya kenabian Nabi Muhammad oleh umat Kristen. Tapi umat Yahudi banyak yang mengakui. Tapi bukan untuk orang Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan untuk orang Yahudi atau bukan untuk orang Israel. Tapi untuk Bani siapa? Ismail. Itu diakui. Tapi kalau di dalam kalangan Islam Kristen, yang jelas-jelas Muslim itu membela Isa alaihissalam atau Yesus, tapi tidak mengakuinya, nggak masalah. Tapi di sini bisa dianalogikan bahwa orang atau negara atau suku yang jelas-jelas menghinakan Isa alaihissalam atau Yesus, dan bahkan menurut keyakinan umat Kristen Yesus dibunuh oleh orang-orang Israel, tapi masih sebagai sahabat yang setia untuk umat Kristen. Tapi kalau kita tengok ke Islam, bahwa Islam adalah meninggikan Isa alaihissalam derajatnya terkait dengan seorang yang suci di hadapan Allah, seorang yang kalau di dalam Islam itu orang yang dunia akhirat itu apa? Diberkati dunia dan akhirat kalau di dalam Islam. Tapi umat Kristen menolaknya. Ya monggo, mana yang mau diikuti? Yang menghinakan Yesus atau yang meninggikan Yesus? Silakan. Itu saja. Silakan Kang Richard. Ya Bang Amir, gini saya mau tanya, kalau di Al-Quran Isa itu Yahudi atau Arab? Maksudnya Israel. Iya, Israel, ya Israel. Israel atau Israel Arab? dia. Oke, Israel dia. Israel ya. Islam ini diterangkan. Jelas ya Israel ya. Itu sendiri. Ya Bentar, Bani saya jelaskan. Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Oke. Hai Bani Israel. Saya kira, aku adalah saya utusan. pikir Isa Allah juga orang untuk Arab. manusia Aduh. sekalian. Oke, saya jelaskan ya sebentar. Ada yang mengatakan Pak Amir, biar saya umat jelaskan Pak Amir. Islam, jangan konyol Ini ya. begini. Oke ya. Bentar. Kalau yang tidak dipahami adalah Israel itu proto Arab. Israel itu bukan Yahudi. Yahudi itu tadi saya jelaskan, Yahudi itu nama agama, bukan nama silsilah nasab keturunan, bukan. Kalau Bani Israel itu keturunan Yakub, keturunan Ishak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babylon, bukan dari Israel itu sendiri, bukan dari kumpulan orang-orang Yahudi itu sendiri lahir. Jadi Bani Israel itu khusus kepada anak keturunan Yakub. Tidak ada hubungan sama Yahudi, otomatis mereka itu Arab. Begitu. Kalau kalian mengklaim bahwa Nabi Isa itu masih keturunan Yakub atau keturunan Daud, ya otomatis mereka itu proto Arab, bukan Yahudi. Ya, Yahudi itu nggak jelas sukunya apa. Mereka itu bangsa campuran yang pendatang ke Palestina. Ini Bang Al dengar ya. Ya. Ishak Yahudi itu agama, ya. Lah tuh.
Iya memang agama kan berbeda. Kita bicara soal bukan soal agama ini, kita bicara soal suku kan, soal apa? Soal silsilah darah, nasab, keturunan. Ya kan? Ibrahim itu kan berasal Suku dari bangsa. Babylon. Nah, bukan berasal dari Palestina dia. Dia dari Babylon. Babylon itu bangsa Arab 80%. Bahasanya pun sampai sekarang bahasa Urut Arab. Adin. Ya. Jadi berbicara Yahudi itu agama memang. Itu dari suku Yehuda. Anak dari Yakub, 12 suku Israel. Ya, dari suku Yehuda, itu Yahudi. Ya. Jadi Namanya mereka aja itu beda, orang Pak. Yahuda dengan Yahudi orang aja Israel. hurufnya beda, Pak. Hurufnya aja beda. Yahuda, Yahudi tidak sama, Pak. Secara virologi tidak sama itu. Yehuda dari Berbeda. suku Yehuda. Jangan salah. Dari Itu suku Yahudi itu Yahuda. dari suku Yehuda. Anda salah Yahuda sejarah itu kalau dari Anda mana? tidak Coba mengakui saya itu tanya. Yahudi Bentar, dari suku Yahuda Yehuda. dari mana sukunya? Yahuda dari mana Itu sukunya? ada dari 12 suku Israel, Yakub, anaknya Oke, Yakub dari 12. Yakub kan? Dari Yakub. Ya, Yakub itu anak Yahuda. siapa? Yakub itu Yehuda, datuknya namanya siapa? Yehuda, Nabi itu Ibrahim dari kan? Yahudi. Ibrahim bukan dari Yahudi, dari Ibrahim. Ibrahim dari mana? Ibrahim dari Irak, bro. Baca sejarah, bukan dari Palestina. Ibrahim itu dia pendatang. Ibrahim atau Abraham punya 2 anak, Ishak Sama dan Abraham Ismail. itu dari Babylon. Ibrahim pun dari Iya kan? Babylon. Mana ada Ishak. Ibrahim lahir di Palestina? Nggak ada. Dia pendatang Aduh. dari Babylon. Terserah Dari lah, Babylon, Anda mengatakan dari mau ini dia mau Israel atau tidak. Kita nggak bicara Abraham itu dia Yahudi atau enggak. Tapi kalau Anda mengatakan dia Muslim itu kan dipertanyakan. Kalau dibilang jelas. Muslim di situ Nggak ada pertanyaan. jelas dari Dia mana? Muslim. Di mana Sejarah itu? Anda Kenapa? merusak sejarah. Oh, Islam bukan merusak itu kan sejarah. Anda tidak paham sejarah. Kristen- Dari mana asal Ibrahim Kristen saja dulu, Anda bilang ya kan? Ibrahim Baru Islam Yahudi. itu Yahudi itu abad datang ke-7. belakangan setelah Bagaimana Yakub. Anda mengatakan Bagaimana mungkin sebelum Ibrahim berarti sudah ada ada Yahudi? Islam duluan dong. Bagaimana Bagaimana caranya? mungkin sebelum Itu- Ibrahim ada Yahudi? itu Dari mana rusak dalilnya? sejarah itu. Ibrahim Anda itu mengatakan apa Yahudi seperti itu itu. belakangan ya, setelah zaman Itu- Musa baru ada. Ibrahim itu rusak jauh sebelum ada sejarah. Musa Kalau udah Anda ada mengatakan Nabi Ibrahim. dia Muslim, itu dia agama monoteisme, percaya satu Tuhan. Ya, Muslim percaya terus sama maunya Ibrahim. bagaimana? Maunya Ibrahim itu Ibrahim. beragama apa maunya? Maunya Iya, bagaimana? dia Saya mau dengar dari monoteisme, King percaya Richard. satu Tuhan. Dia tidak beragama Yahudi juga, tidak Dalam beragama Islam itu Kristen juga disebut tidak. Hanif. Islam Dalam juga, Islam disebut dia tidak Hanif. Islam aja muncul abad ke-7. Di Setelah dalam Yesus Islam lagi itu disebut malahan. Hanif. Kacau, rusak sejarah ini kalau Anda Bukan merusak mengatakan sejarah. dia- Anda yang tidak tahu sejarah. Kacau. Nah, Islam kan agama terakhir abad ke-7 setelah Kristen. Nah, sekarang Tidak gini, mungkin kalau duluan kita Ibrahim tanya- daripada kalau Musa. kita tanya, Tidak mungkin kalau Musa kita duluan tanya, daripada Ibrahim. Kalau kita Musa tanya duluan. sama Bang Richard, saya tanya, kira-kira Ibrahim itu agamanya apa ya? Yahudi? Belum ada Ibrahim Yahudi. itu monoteisme, percaya satu Tuhan. Dia tidak beragama Monoteisme. Yahudi dan tidak beragama Kalau di dalam Kristen Islam dan adalah tidak orang yang apalagi berserah beragama diri. Islam. Karena Muslim. Bingung. Makanya di Islam. dalam Islam ajaran Ibrahim itu disebut Hanif. Muslim. Paham tidak? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada monoteisme, yaitu Tuhan yang satu. Allah Subhanahu Iya, wa tapi taala. bukan berarti dia Islam. Muslim. Salah. Muslim adalah berserah Dia diri. monoteisme. Iya, Dan ngerti. tidak percaya Monoteisme kepada- adalah menyembah Tuhan yang satu. Tidak Iya, pernah dia namanya percaya kepada menyekutukan berhala, Tuhan. hanya percaya Inilah kepada Tuhan. namanya Muslim. Sama lah macam kami. Iya, kalau Muslim kan itu ada aturan-aturan agama di Muslim, ya kan? Bukan, Salat 5 waktu. bukan Emang begitu. Ibrahim salat 5 Aturannya waktu. itu Dari soal lain. Dari mulai Adam Kacau. sampai Nabi Muhammad Isa itu terakhir, alaihissalam, Nabi Muhammad terakhir. dikatakan Muslim. Ajaran atau agama yang diberikan kepada para nabi itu adalah Muslim. Muslim itu apa? Islam, agama Islam, Muslim ajaran yang adalah dibawa Nabi Muhammad. berserah diri kepada Bagaimana Allah Muhammad aja Subhanahu wa belakangan? Ta'ala yang tidak menyekutukan ini yang dinamakan Muslim. Oke. Terkait dengan syariat. Baik, kita luruskan. Itu berdasarkan apa yang dibawa oleh para nabi. Kita luruskan dulu. Silakan. Yahudi ini berasal dari keturunan Ishak. Ya, oke. Kita satu paham dulu di sini. Satu paham dulu di sini. Iya, satu paham dulu di sini. Yahudi itu berasal dari Ishak ya. Terus Islam berasal dari keturunan
sebentar. Terus Islam berasal dari keturunan Ismail. Oke, sepakat dulu di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristen dari keturunan mana? Yunani. Ini saya kasih tahu. Romawi. Sebentar. Yunani, Bang. Tunggu dulu, Yunani, dengar dulu. Romawi. Bagaimana? Iya. Wah. Saya kasih tahu ya. Ini King Richard mau cari benang merah ini. Bang King Dengar Richard. Mau cari benang merah ini. Oke, kita ini. Kacau nih, gimana mau dijelasin? Di Pada Islam ngomong itu loh semua. percaya 25 nabi. Di Islam itu 25 Sebentar, nabi satu-satu kita percaya. bicara satu-satu. Kalau Anda bicara semua sulit ini. Tadi kan Bapak itu sudah bicara. Oke, kita luruskan. Ya kan? Ishak dan Ismail itu saudara beda ibu. Ya kan? Abraham punya istri Hajar. Kita punya Sarah. Ya kan? Itu lahirlah Ishak. Terus Sarah punya budak namanya Hajar. Disitulah Ismail. Ya,